Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Putri Adinda dari kelas 11 IPA 8. Ingin menjelaskan mengenai materi bab 9 mengenai makanan yang halal dan baik. Jadi apa sih makanan yang halal dan baik itu? Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim, makanan yang dimakan harus memenuhi 2 syarat. Apa aja sih syaratnya? Pertama, harus halal. Halal artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Kedua, toib. Toib artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Namun, ada beberapa makanan diharamkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 172-173 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kullu min thayyibati ma razaqnakum mansyukuru illahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harama alaikumul maitata waddama walahmal hinziri wa ma uhila bihi li ghairillah. Famanit zura ghairu baghi wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi, barang siapa yang terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak akan ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada kita bahwa ada beberapa jenis makanan yang diharamkan oleh seorang muslim untuk kita konsumsi. Makanan tersebut yakni pertama bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih selain dengan menyebut nama Allah. Nah, setelah kita pikir-pikir, mengapa ya makanan-makanan tersebut diharamkan oleh Allah untuk dikonsumsi? Jadi, ada beberapa alasan mengapa Allah mengharamkan untuk mengonsumsi makanan tersebut. Pertama, bangkai. Bangkai yang diharamkan oleh Allah untuk dimakan adalah bangkai dari hewan yang mati karena tidak disembelih, seperti matinya karena penyakit, terjepit, terjatuh, dan tertabrak. Hal ini dilarang dikonsumsi dikarenakan bangkai merupakan makanan yang kotor dan menjijikkan. Apalagi dalam segi kesehatan, bangkai adalah hewan yang tidak baik, apalagi jika alasan matinya itu karena penyakit. Namun, gak semua bangkai loh diharamkan oleh Allah untuk dimakan. Bangkai yang boleh dimakan itu antara lain ikan, belalang, dan binatang air. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memiliki pembuluh darah yang menyebabkan mengendapnya darah, sehingga jika kita konsumsi itu masih aman-aman saja. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan hewan darat, yang jika mati tanpa disembelih, darah dalam tubuhnya itu akan mengendap sehingga tidak boleh dikonsumsi. Karena jika kita tetap kekeh untuk mengonsumsinya, dapat menyebabkan munculnya banyak penyakit dalam tubuh kita. Makanan selanjutnya yang dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi adalah darah. Darah yang haram untuk dikonsumsi adalah darah yang mengalir. Kenapa? Dikarenakan darah banyak sekali terkandung bakteri-bakteri yang dapat menimbulkan sarang penyakit dalam tubuh kita. Namun ada loh darah yang halal untuk dimakan. Darah tersebut adalah darah yang tidak mengalir. Darah yang tidak mengalir itu kayak mana? Yaitu adalah hati, limpa, dan darah yang tersisa di urat daging. Selanjutnya, makanan yang dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi adalah daging babi. Kenapa? Alasan dilarang memakan daging babi adalah karena daging babi sendiri merupakan binatang yang sangat jorok dan kotor. Kalau kita perhatikan, dia sangat jorok kan, mainnya aja di lumpur. Sehingga jika kita tidak mengonsumsinya, akan membuat kita terhindar dari kotoran dan penyakit yang ada pada daging babi tersebut. Terakhir adalah hewan yang disembelih bukan karena Allah. Misalnya adalah hewan yang disembelih itu untuk berhala. Biasanya, kaum penyembah berhala itu menyembelih hewan dengan menyebut nama berhala, bukan nama Allah. Jadi ketika menyembelihnya, tujuan mengapa Allah melarang kita untuk mengonsumsinya adalah
untuk melindungi kemurnian akidah dan tauhid kita dan memberantas kemusyrikan. Nah, setelah penjelasan di atas, pasti kalian paham kan mengapa Allah melarang kita mengonsumsi makanan-makanan di atas. Jadi, setelah mengetahuinya, seharusnya dapat membuat kita selalu menghindari makanan-makanan yang haram itu dan selalu untuk memakan makanan yang baik dan bergizi. Makanan yang baik itu adalah makanan yang banyak mengandung karbohidrat, protein, vitamin, mineral yang pastinya itu akan banyak sekali manfaat untuk tubuh kita. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah penjelasan singkat bab 9 mengenai makanan yang baik dan halal. Semoga dengan mempelajari bab ini dapat membuat kita paham dan mengerti alasan baiknya Allah melarang kita memakan beberapa makanan. Bahkan terbuktikan secara medis mengapa makanan tersebut dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi. Semoga kita terhindar dari makanan yang haram dan kita selalu mengonsumsi makanan yang baik dan bermanfaat untuk tubuh kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.